Halo Sobat RSBN, bertemu lagi dengan saya Dr. Panji Aksan. Hari ini kita akan kembali di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sahabat Wongso. Ya, jadi pada hari ini tentu kita akan membahas materi atau topik yang sangat hangat nih ya, topik yang sedang hits belakangan ini. Tentunya nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber yang luar biasa. Dan topik kita hari ini adalah mengenai PV atau Human Metapneumovirus. Nah, ini mungkin beberapa minggu terakhir ini topiknya sangat viral di mana-mana dan tentu menjadi ketakutan tersendiri. Nah, ini bagaimana nanti kita harus mewaspadainya dan menanggapinya, nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya. Dan sudah hadir di studio di tengah-tengah kita Dr. Jenny Wailan, spesialis paru. Selamat datang Dokter. Selamat Terima kasih. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih dokter Ya, sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sedikit ya dok ya. Jadi ini kita akan membahas mengenai HMPV ya dok ya, Human Metapneumovirus. Ini virus yang bisa dibilang beberapa minggu terakhir ini di media sosial nih viral dok ya, karena banyak yang takut nih katanya bisa jadi pandemi seperti COVID-19 gitu ya dok. betul. Nah ini kira-kira sebetulnya Human Metapneumovirus ini virus apa sih dok? Oke, ya terima kasih Dr. Panji. Dan mungkin sebelumnya juga saya akan menyapa kepada sobat-sobat RSWN, Sobat Wongso, semoga selalu sehat gitu Amin, ya, ya. dan selalu menjaga kesehatan agar kita dapat melayani pasien-pasien kita dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Panji. Seperti yang kita ketahui ataupun dengan tema kita saat ini yaitu tentang Human Metapneumovirus gitu ya. Pneumovirus itu memang saat ini memang sepertinya viral gitu ya. Sepertinya kok virus yang baru ya. Nah, tapi ternyata memang sebenarnya virus Human Metapneumovirus ini bukan virus yang baru, yaitu virus yang sebenarnya sudah ada, yaitu sudah pernah terdeteksi yaitu sekitar tahun 2001. Dia dan memang kebetulan mungkin karena kondisi cuaca ya, musim yang memang sepertinya ini musim dingin ataupun musim hujan yang berkepanjangan, maka dia muncul. Dan terutama memang terdengarnya itu adalah di negara Cina ya, yang memang satu populasi masyarakatnya yang banyak dan mungkin musim dinginnya yang memang panjang gitu ya. Jadi memang Human Metapneumovirus ini adalah masuk dalam virus. Jadi memang ada yang namanya keluarga virus gitu ya, yaitu namanya Pneumoviridae. Nah, ini dia hampir sama juga seperti dengan virus-virus biasanya pada anak-anak itu respiratory syncytial virus atau RSV. Nah, itu memang sering timbul pada anak-anak. Jadi seperti itu. Dan sekarang ini timbul banyak itu mungkin yaitu tadi ada beberapa hal kondisi yang memang akan membuat dia menjadi meningkat sebenarnya. Tapi bukan yang outbreak atau ya jadi ini outbreak seperti pada COVID ya. Tetapi dia memang meningkat karena kondisi cuaca ataupun alam yang memang mendukung perkembangan virus tersebut. Seperti itu. Jadi sebetulnya virus ini tuh sudah ada lama ya dok ya. Beda dengan COVID-19 kan memang waktu itu baru ditemukan. Kalau ini sebetulnya memang virusnya sudah lama, cuman memang beberapa bulan atau beberapa minggu terakhir ini meningkat kembali. Dan memang pertamanya itu meningkat di Cina ya dok ya. Oke, kemudian ini mungkin baru orang-orang pada takut lagi nih dok ya. Oke, jadi sebetulnya ini virusnya sudah lama, tapi karena memang cuaca yang saat ini mungkin ada perubahan iklim, perubahan cuaca, jadi memang akhir-akhir ini meningkat lagi begitu ya dok ya. Dan ini memang virusnya juga menyerang saluran pernafasan juga ya dok ya. Tuh, jadi memang mirip-mirip COVID, sama-sama menyerang utamanya adalah saluran pernafasan. Nah ini kalau dari gejalanya ini seperti apa dok? Ya betul. Jadi kalau gejalanya karena memang ini dia memang penyebarannya adalah droplet, jadi memang airborne, jadi memang kita terkontaminasinya atau terinfeksinya adalah melalui tetesan dari saluran napas seperti kita batuk ataupun kita bersin gitu, ataukah terpapar dengan area yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Jadi hampir sama dengan COVID sebenarnya gitu ya. Cuman memang dia diawali adalah di infeksi di saluran napas atas. Jadi memang ya seperti influenza biasa pada umumnya. Dan ini memang paling banyak
banyak terinfeksinya pada anak-anak atau orang lansia, usia lanjut, atau orang-orang yang rentan gitu. Itu dengan orang-orang yang memang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah karena oleh suatu penyakitnya. Jadi seperti itu. Yaitu sama seperti batuk, pilek gitu ya, atau kalau enggak yaitu nyeri tenggorokan atau nyeri telan. Nah, kondisi-kondisi tersebut pertamanya mungkin di infeksi saluran napas atas, tapi apabila tidak segera ditata laksana dengan baik gitu ya, kemudian nah ini bisa saja dia akan masuk ke dalam saluran napas bawah sampai ke jaringan paru yang lebih berat, yaitu ya dengan pneumonia gitu. Jadi kalau saluran napasnya yaitu lebih ke bronkitis, jadi seperti itu. Jadi memang itulah perkembangannya kalau memang tidak segera ditata laksana dengan baik. Jadi memang virus ini juga menyebarnya cukup cepat ya dok ya, karena melalui airborne melalui droplet, jadi memang hampir mirip-mirip dengan COVID ya dok sebetulnya. Memang menyerangnya juga dari saluran pernafasan begitu ya dok. Nah kemudian ini kali dikatakan bahwa yang rentan juga dari anak-anak kebanyakan ya dok ya, anak-anak, kemudian pasien dengan imunitas yang rendah ya. Jadi memang untuk anak-anak harus lebih waspada ya dok ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa gejalanya kan memang mirip-mirip dengan flu yang biasa ya dok ya. Ada yang lebih spesifik nggak dok yang membedakan dengan flu yang biasa, atau memang gejalanya ya mirip dengan flu yang biasa aja? Memang untuk saat ini sih sebenarnya yang namanya memang adanya gangguan di saluran pernapasan ataukah memang di paru, memang kan keluhan-keluhan itu adalah itu tadi batuk, sesak mungkin ya kalau memang sudah melibatkan suatu kondisi infeksi yang berat gitu ya, pilek gitu. Jadi seperti orang influenza. Nah cuman ya itu tadi saya bilang, kalau memang daya tahan seseorang tersebut rendah, otomatis itu tadi perkembangan dari virusnya tersebut yang memang di awalnya hanya di saluran napas atas, masuklah dia ke saluran napas bawah. Jadi memang tidak ada yang khas, yang spesifik saja tidak. Cuman kalau mau kita periksakan, maka nanti akan ini disebabkan oleh virus apa. Jadi seperti itu. Baik dok, jadi memang sebetulnya gejalanya bisa dibilang tidak terlalu spesifik ya dok ya. Jadi memang Dan ya flu biasa. seperti flu biasa. Seperti itu. Tapi memang bisa dikatakan kalau tidak mendapatkan pengobatan yang baik juga bisa menjadi berbahaya ya dok ya. Nah ini kira-kira bahaya yang seriusnya apa dok? Ya betul. Jadi yang seperti saya sampaikan, apabila virus tersebut gitu ya berkembang, bila sampai masuk ke dalam saluran napas bawah ataupun ke jaringan paru, ke pneumonia. Nah itu kondisi tersebut diperberat apabila orang-orang tersebut memiliki penyakit-penyakit terutama penyakit paru sendiri gitu ya, ataukah penyakit saluran napas sendiri. Jadi pada pasien-pasien asma, PPOK, ataukah mungkin pasien-pasien yang mungkin kena penyakit TBC sebelumnya, ataupun orang-orang yang rentan tadi yang kanker paru, ataukah orang-orang yang mempunyai sistem imun yang rendah, yang diabetes, jantung. Nah itu yang seperti itu yang akan memperberat, karena pada kelompok-kelompok rentan tersebut apabila mengalami infeksi di saluran napas bawah dan ataupun ke jaringan paru, itu memang adalah kondisi yang serius. Baik, jadi memang kuncinya juga dari sistem imun ya dok ya. Asalkan sistem imun kita baik, kita bisa terhindar, ataupun bila kita terkena juga gejalanya lebih ringan. Betul. Baik dok. Nah kemudian dikatakan juga kan selain pada anak-anak yang lebih rentan, juga bisa terkena pada dewasa. Sebenarnya sifat saja ya dok ya. Nah ini kira-kira gejalanya ada perbedaan nggak dok antara anak-anak dan dewasa dok? Ya, jadi memang untuk perbedaan yang terlalu signifikan tidak ada. Tapi jelas karena memang pada anak-anak kan ya, mungkin kita akan melihat pada awal dia dengan batuk atau pilek atau daharia dengan sesak, itu kan pasti terlihatnya sangat berat gitu ya. Karena memang rata-rata pernapasan pada anak juga memang cukup cepat ya. Jadi memang ditambah dengan adanya suatu kondisi infeksi tersebut lebih berat lagi. Tetapi kalau pada dewasa itu tadi tergantung apa dia masuk dalam kelompok rentan apa tidak gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin perlu diketahui juga oleh Sobat Wongso gitu ya. Jadi karena sebenarnya virus ini bukan virus yang baru gitu ya. Jadi lama. Jadi sebenarnya pada dasarnya mungkin kita juga sudah pernah terinfeksi. Jadi paling tidak kita sistem imun atau kekebalan di tubuh kita tuh sudah kenal dengan virus ini. Jadi memang tidak menyebabkan
kondisi yang berat gitu ya. Jadi Oke. kalaupun terinfeksi. Jadi Ya. beda dengan yang virus yang COVID. Ya. Jadi kan karena itu baru, sementara kita belum pernah terpapar. Nah, jadi kalau akhirnya terinfeksi, biasanya sistem imun kita melawan dengan sangat hebat. Jadi akhirnya menimbulkan keluhan yang berat. Serius gitu ya, Dok? Jadi kalau yang ini human metapneumovirus ini sebenarnya sudah kenal gitu Ya. tubuh kita gitu ya. Seperti itu. Baik. Jadi sebetulnya karena ini bisa dikatakan virus yang sudah lama, jadi mungkin saja kita tanpa kita sadari Sadarin, kita sudah pernah terpapar dan tubuh kita juga sudah memiliki sistem imun ya, Iya, Dok. betul. Jadi sebetulnya bisa lebih siap. Lebih Jadi siap. gejalanya bisa lebih ringan Dan mungkin kecuali memang pada orang-orang yang yang rentan rentan tadi ya, Dok, tersebut, yang betul. sistem imunnya cukup rendah tadi Iya, betul dikatakan. sekali. Betul, Dok. Oke, Dok. Kemudian nih, Dok, untuk karena tadi kan dikatakan gejalanya juga tidak terlalu spesifik ya, Dok ya, hampir mirip dengan flu biasa. Nah, ini kira-kira ada nggak sih, Dok, pemeriksaan yang khusus atau spesifik untuk bisa menegakkan diagnosis dari HMPV ini, Dok? Ya, betul. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan, karena ini memang virus, jadi memang pemeriksaannya berbasis yang namanya DNA ya. Ya. Jadi hampir sama seperti pemeriksaan COVID, virus COVID. Jadi memang bisa kita lakukan tes PCR. Gitu. Jadi tes PCR, kemudian mengisolasi virusnya tersebut. Tapi kan butuh waktu lama ya. Jadi seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, mungkin orang batuk pilek influenza, kalau kita lakukan tes PCR untuk itu bisa saja terdetek human metapneumovirus tersebut. Jadi memang tidak ada yang spesifik, tapi memang untuk menegakkan suatu diagnosis kita butuh satu, yaitu dari gejala. Jadi kita anamnesa dengan gejalanya batuk, pilek, demam gitu ya. Malah virus ini terkadang karena viral biasanya demamnya cukup tinggi gitu ya. Kemudian boleh kita lakukan pemeriksaan lab darah, apakah memang ada peningkatan tanda-tanda keradangan gitu ya. Terkadang virus ini juga cenderung kalau kita lakukan pemeriksaan lab darah untuk angka leukosit ya seperti itu ya, itu juga kadang mungkin cenderung normal atau rendah gitu ya. Terkecuali memang disertai dengan kombinasi antara virus dan ada ditambah dengan infeksi sekunder. Nah, biasanya mungkin akan ada peningkatan leukosit. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang disertai juga dengan biasanya ada mulai sesak, nyeri dada, nah kita bisa lakukan pemeriksaan ronsen torak untuk awalnya. Kalau ingin lebih spesifik lagi bisa sampai ke CT scan torak. Jadi memang bertahap tergantung dari gejalanya nanti pemeriksaan tersebut. Baik. Jadi tidak semua harus dilakukan PCR juga ya, Dok ya. Kalau emang gejalanya ringan sebetulnya ya tidak perlu pemeriksaan yang terlalu banyak juga ya, Dok ya. Sekali. Nah, kemudian ini mungkin supaya pemirsa sekalian tidak khawatir nih, Dok, kira-kira kapan sih, Dok, ketika muncul gejala-gejala tadi kita harus segera ke rumah sakit, ini ketika apa, Dok? Betul. Jadi memang sebenarnya untuk mengantisipasi gitu ya, atau mengantisipasi agar nanti apabila seseorang ataupun kita yang terinfeksi virus tersebut tidak masuk ke dalam kondisi yang memburuk gitu ya. Ya jelas satu yaitu apabila kita mengalami gejala demam, batuk gitu ya 2-3 hari tidak perbaikan, apalagi sudah mulai ada keluhan saluran napas, jadi memang ada penyempitan saluran napas itu sesak, maka segeralah berobat ya. Jadi segera berobat ke paskes pelayanan yang memang yang terdekat ya. Jadi menghubungi dokter, kita lakukan biar agar dilakukan pemeriksaan. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya apa memang keluhannya memang memberat akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Jadi itu saja sih yang jelas adalah kita melakukan protek gitu ya. Jadi memang kita lakukan APD ya. Jadi satu pencegahan. Jadi kalau rasanya memang kita sedang batuk pilek gitu ya, kita menggunakan masker ya. Jadi menggunakan masker agar kita juga tidak bertambah buruk kondisinya dan kita juga tidak menularkan ke orang lain atau sekitarnya. Kemudian satu yang memang tidak pernah kita lupakan untuk itu adalah kita rajin mencuci tangan gitu ya. Pada saat kita kondisi-kondisi yang memang rasanya ini sudah kita menyentuh apa-apa, kita rajin mencuci tangan. Kemudian itu tadi perhatikan lingkungan-lingkungan yang kira-kira nih sumber sudah terkontaminasi, kita menghindari itu. Kemudian jangan lupa itu tadi mungkin pada para pekerja atau teman sobat RSWN yang lain itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
istirahat, Ya. makan yang cukup, selesai jaga malam atau tugas-tugas, Ya. silakan ya istirahat agar daya tahan tubuh kita tetap Tuh, baik. karena tidur yang cukup itu juga Iya, merupakan betul sekali. daya tahan tubuh yang bagus ya, Dok, Bagus, ya. walaupun dokter sulit ya, Dok, ya. Betul, walaupun kita sendiri juga sulit Kita kan melakukannya. 24 jam tuh harus standby ya, Dok. Betul. Betul. Ya, Dok, tadi dikatakan kan bahwa memang ini virusnya juga menyebarnya lewat airborne dan juga droplet ya, Dok. Jadi Betul. dapat dikatakan ya pencegahannya kurang lebih sama dengan pandemi Covid kemarin ya, Dok, Betul. dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, terutama memang bila sudah merasa sakit, Segera. merasakan gejala-gejala yang flu seperti flu tadi, tetap pakai masker dan segera berobat ya, Dok, supaya tidak menyebar. Begitu ya, Dok, ya. Iya, betul Nah, sekali. kemudian sekarang untuk pengobatannya nih, Dok, memang apakah ada pengobatan atau terapi yang spesifik untuk HMPV atau sebetulnya hampir sama dengan flu yang biasa gitu? Iya. Hampir sampai saat sekarang ini memang tidak ada yang spesifik untuk viral karena memang dia self limiting disease ya, termasuk dalam tersebut. Jadi apabila memang daya tahan seseorang bagus dengan meningkatkan daya tahan tubuh, dia akan membaik sendiri. Tetapi apabila biasanya yaitu disertai dengan kombinasi tumpang tindih ditambah dengan infeksi sekunder ya bakteri. Nah, itu memang biasanya akan memberat, kita akan memberikan antibiotik sesuai secara empiris. Jadi kemudian untuk yang lainnya adalah gejala yang terapinya adalah simptomatis saja. Batuk kita berikan obat batuk, demam ya penurun demam atau panas, sesak ya kemungkinan akan kita berikan bronchodilator. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya bila gejalanya ringan tidak perlu terlalu khawatir ya, Dok, betul karena sekali. sebetulnya juga bila gejalanya ringan bisa sembuh sendiri Betul. atau istilahnya self limiting disease ya, Dok, Iya, ya. betul. Asalkan kita imunitasnya tinggi ya, Dok, ya. Jadi memang bagus. harus rajin makan makanan bergizi ya, olahraga teratur. Kuncinya adalah ketika imunitas tinggi, ketika kita kena pun juga bisa cepat sembuh karena self limiting disease. Kecuali kalau tadi ya, Dok, ya sudah memang merasa sudah parah, harus segera berobat karena kemungkinan bisa jadi ada infeksi sekunder atau infeksi yang lain yang memang harus ada pengobatan yang lebih spesifik begitu ya, Dok, ya. Baik, Dok. Kemudian nih, Dok, selain pencegahan-pencegahan yang tadi, Dok, seperti memakai masker, cuci tangan, apakah juga ada vaksin khusus, Dok? Kalau dulu kan Covid kan ada ya, Dok, ya. Vaksin sampai kita harus vaksin 2 kali, 3 kali. Nah, ini apakah ada vaksin khususnya, Dok? Ya, kalau untuk human metapneumovirus ini memang tidak ada vaksin yang khusus karena memang hanya kita memang punya ya vaksin influenza gitu ya, tetapi kalau khusus untuk yang ini sih tidak. Nah, kalau untuk COVID kan memang kita sudah ada gitu ya, walaupun itu tadi kemungkinan vaksin tersebut pun karena memang sudah terpapar kita, jadi ya sebenarnya tidak terlalu ini sekali ya dibutuhkan. Mungkin hanya untuk orang-orang yang sangat rentan mungkin itu bisa diberikan. Jadi seperti itu. Baik, jadi memang belum ada ya, Dok, vaksin spesifiknya. Tapi sebetulnya dengan kita sudah pernah terpapar itu juga menjadi imunitas yang alami seperti vaksin alami begitu ya, Dok, ya. Baik. Oke, Dok, selanjutnya, Dok, ini kan mungkin banyak juga ya, Dok, ya, yang ketika melihat berita ini viral, apalagi tahu virusnya dari Cina, kemudian sekarang sudah masuk ke Indonesia, kan banyak yang takut ini akan menjadi seperti pandemi lagi, seperti pandemi Covid lagi yang kita alami beberapa tahun sebelumnya, Dok. Nah, ini kira-kira betul nggak, Dok, ketakutan itu, Dok, bahwa ini akan menjadi pandemi baru atau seperti apa, Dok? Iya, oke. Tadi saya sempat ngobrol ya. Ya. Jadi saya juga tadi pagi kalau nggak salah, saya sempat selintas juga membuka media sosial gitu dan akhirnya dari Kemenkes gitu ya, dari Menkes kita itu dia menyatakan bahwa memang itu katanya hoax gitu ya. Jadi gini, memang pandemi atau nanti akan menjadi outbreak gitu ya. Itu sih sebenarnya bisa-bisa saja terjadi apabila kita ini tadi ya saya bilang apabila dari suatu kondisi atau suatu negara memang mempunyai masyarakat dengan imun yang sangat rendah bisa saja gitu ya. Tetapi seperti saya sampaikan tadi karena ini memang sebenarnya adalah virus yang lama, jadi sebenarnya tidak perlu takut gitu ya. Kemungkinan meningkat iya, bisa saja tergantung dari kondisi tadi alam, iklim dari suatu negara. Karena kita tahu bahwa virus tersebut kan memang dia munculnya, berkembangnya lebih
lebih Tepat, tepat itu pada kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi, ya, musim dingin ataupun musim hujan kan juga dingin ya, ya. Nah, itu dia akan meningkat. oke, Tetapi menjadi outbreak ya mudah-mudahan sih tidak ya, gitu ya. Karena, kita tahu penyebabnya apa, kemudian bagaimana kita mencegahnya gitu ya. Ya semoga sih tidak akan, tidak menjadi, sampai seperti dulu outbreak ya, Dok, ya, seperti dulu. baik. Ya jadi seperti itu sih Ya, tetap, karena bedanya dengan yang dulu karena Covid itu kan benar-benar virus yang baru ya, Dok, ya. betul Jadi karena ketika memang kita terkena, semua belum punya imunitas, betul, akhirnya jadi banyak yang kena iya, parah, banyak yang, cepat menyebar juga. Nah, karena ini memang sebetulnya virusnya sudah lama, heeh, cuman ini meningkat kembali kembali, karena memang perubahan cuaca, apalagi ini di musim hujan. hujan, Jadi harapannya, teman-teman juga sebetulnya sudah punya imunitas mhm. gitu ya, Dok, ya. Dan harapannya dengan ketika imunitas kita tinggi juga jadi tidak tertular Iya begitu ya, betul Dok, ya. sekali. Baik. Oke, baik Dok. Jadi sangat menarik sekali pembicaraan kita mengenai HMPV ini ya, teman-teman. Ternyata, ya kita harus hati-hati, tetapi juga jangan ketakutan yang Iya berlebih, betul begitu sekali, ya Dok ya. Karena sama seperti sebetulnya, kita waktu Covid ya, ya betul. betul. Karena Karena memang kalau kita ketakutan jadi imunitas kita pun menjadi turun, rendah. betul, malah justru mudah tertular. Iya betul Ya, sekali, jadi tetap kita waspada, tetap kita harus, hati-hati ya, tapi jangan khawatir berlebih, begitu betul ya Dok ya. sekali, iya, Baik Dok, terakhir nih Dok, mungkin ada pesan-pesan Dok yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian, Sobat mhm, Wongso Dok. Apakah, mengenai virus HMPV ini Dok, bagaimana mhm, kita harus bersikap dan bagaimana tentunya untuk kita meningkatkan imunitas sehingga bisa terhindar dari virus HMPV ini Dok? iya, heeh. Oke terima kasih Sobat Wongso mungkin, statement ini kita ya, Penutup ya Dok penutup ya? kita Ya, ini gitu ya. Satu yaitu memang, HMPV ya, yaitu Human Metapneumovirus adalah merupakan suatu virus lama ya, yang kembali karena itu tadi, kembali itu dalam arti meningkat karena memang suatu kondisi iklim yang menimbulkan, penyebarannya menjadi lebih, meningkat juga. ya, Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, jangan panik ya, sama seperti kita dulu ya waktu pada saat kita pandemi Covid gitu ya, eee jangan panik karena panik ataupun khawatir akan menimbulkan imunitas yang rendah sehingga kita akan gampang tertular. Yang penting kita waspadain saja, ya satu apabila kita mengalami gejala-gejala batuk, demam, pilek, ataupun sampai akhirnya sesak, segeralah menghubungin fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dapat dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga tidak lupa-lupa, kita, menggunakan masker apabila kita sakit ataupun kita berada di lingkungan ataupun di, area yang memang, beresiko untuk, menularkan, virus tersebut. ya. Kemudian, usahakan tetap jaga jarak ya sama, kemudian walaupun ya seperti di zaman yang Covid gitu ya. Kemudian jangan lupa adalah mencuci tangan yang baik dan benar 20 detik, ini, contohnya banyak ya. Kemudian, eee, istirahat yang cukup, olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Ya. Jadi saya rasa sih mungkin itu saja Dokter Panji. Baik ya. Jadi kalau CLBK itu istilahnya cinta lama bersemi kembali, Iya, kalau ini virus lama virus yang lama muncul muncul kembali, kembali, begitu ya betul, Dok ya. iya. Ya, begitu teman-teman. Jadi HMPV ini memang kita harus waspada, tapi kita jangan ketakutan Jangan takut, berlebih ya Dok. Asalkan memang kita imunitas kita kuat dan tetap kita menjalankan pola hidup sehat sehat. sebagaimana yang sudah kita lakukan, cuci tangan teratur, kemudian pakai masker ya Dok ya, Iya terutama betul, bagi yang yang sakit. sakit. Insya Allah kita akan terhindar dari virus Iya ini ya. betul. Ya, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan ya Dok, Sobat Wongso semua Amin, diberikan kesehatan dan semoga tidak terjadi pandemi lagi pandemi, seperti iya tahun betul, lalu ya, heeh. mudah-mudahan. Baik, terima kasih Dokter Jenny atas sharing-sharingnya Dok, ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan juga tentunya bagi teman-teman Sobat RSWN yang menyaksikan dimanapun berada Dok. Terima kasih Dok sekali lagi Dok. Sama-sama, terima kasih Dokter Ya, Panji. dan tentunya bagi Sobat RSBN dimanapun berada, jangan lupa untuk terus saksikan Sahabat Wongso di RSBN TV. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di RSBN TV dan juga untuk like dan juga nyalakan tombol notifikasi sehingga tidak ketinggalan video-video kita yang lain. Baik, saya Dr. Panji beserta dengan semua kru petugas mengucapkan pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.